Kehidupan seringkali terasa seperti misteri yang tak terpecahkan. Kita bermimpi, berharap, dan berdoa dengan keyakinan bahwa Sang Ilahi mendengar setiap kata dan niat yang kita bisikkan. Tapi, pernahkah Anda merasa seolah doa-doa Anda hanya menggema di udara tanpa jawaban? Video ini akan membawa Anda menelusuri sisi lain dari harapan, perjuangan, dan kehendak ilahi yang mungkin belum Anda sadari. Kita semua pernah berada di titik itu, berdiri di tepi jurang keraguan, bertanya-tanya apakah Tuhan benar-benar peduli. Anda mungkin telah mengajukan 1000 doa, memohon dengan segala kerendahan hati, dan tetap saja jalan hidup terasa tak berpihak. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa Sang Ilahi tidak pernah menutup telinganya? Bahwa setiap niat Anda sebenarnya didengar, tetapi ada alasan mengapa jawabannya tidak selalu sesuai dengan keinginan Anda. Mungkin, jawabannya ada dalam bentuk keheningan yang mengajarkan kesabaran atau dalam ujian yang membangun kekuatan batin Anda. Dalam setiap langkah yang terasa berat, Tuhan mengundang Anda untuk menemukan makna yang lebih dalam. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta beri komentar, "Saya siap," sebagai tanda bahwa Anda menyampaikan pesan kepada semesta, untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri, bahwa Anda siap untuk menerima keberkahan dan keberlimpahan dari semesta. Buka mata Anda, lihatlah dunia yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Buka hati Anda, dan biarkan cahaya semesta masuk, untuk menerangi jalan kita, karena di balik setiap kabut ada jalan yang menunggu untuk ditemukan. Putar video ini secara berulang, supaya energi dan makna yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. 1. Niat Anda adalah benih, bukan hasil akhir. Banyak dari kita mengira bahwa begitu kita memiliki niat baik, hasilnya akan langsung terlihat dan hasilnya akan baik. Tetapi niat adalah benih yang membutuhkan waktu, perhatian, dan usaha untuk tumbuh. Bayangkan seorang petani yang menanam benih di ladangnya. Apakah ia hanya duduk menunggu tanpa menyirami, merawat, dan melindungi tanamannya? Tuhan mendengar niat Anda, tetapi Dia juga melihat apakah Anda siap untuk bekerja keras demi mewujudkannya. Terkadang, jawabannya adalah jeda. Sebuah kesempatan bagi Anda untuk bertumbuh, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih layak menerima apa yang Anda niatkan. Namun, bagaimana jika jeda itu tidak hanya soal waktu, tetapi juga soal arah? Dalam momen-momen ini, Tuhan mungkin sedang mengarahkan Anda pada jalan yang lebih tepat, meskipun itu berbeda dari apa yang Anda harapkan. Jeda itu bisa menjadi waktu untuk menyembuhkan luka lama, menyusun ulang prioritas, atau bahkan mengenal diri Anda lebih dalam. Setiap langkah kecil dalam proses ini adalah cara Sang Ilahi membentuk diri Anda. Diri Anda yang lebih siap menerima berkah ilahi yang tercetus dari niat Anda. Mempersiapkan diri atas niat Anda merupakan hal penting. Ketika Anda merasa ragu atas jeda dari niat Anda, cobalah bertanya pada diri Anda sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari jeda ini? Mungkin jawabannya adalah kesabaran, ketekunan, atau bahkan kemampuan untuk melepaskan kontrol. Akan tetapi ya, satu hal yang tidak boleh Anda turunkan levelnya dari niat Anda adalah keyakinan diri. Yakin dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Karena sejatinya, rencananya selalu lebih besar dari apa yang mampu kita bayangkan. Ada pula saat di mana jeda itu datang dengan bentuk ujian. Ujian ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk memurnikan niat Anda. Apakah Anda tetap teguh pada niat itu meskipun jalannya berliku? Atau apakah Anda akan menyerah dan berputus asa ketika hasilnya tidak segera terlihat? Pada akhirnya, jeda ini adalah sebuah tanda bahwa Anda sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, lebih baik, dan lebih bermakna. Jadi, ketika Anda merasa Tuhan diam, percayalah bahwa Dia sebenarnya sedang bekerja di balik layar. 2. Ketika niat Anda diuji. Bersiaplah, karena setiap niat besar selalu diikuti ujian. Ini bukan bentuk hukuman, melainkan cara Sang Ilahi memastikan bahwa Anda sungguh-sungguh dengan niat Anda. Berapa banyak dari kita yang menyerah di tengah jalan hanya karena jalannya sulit? Jika Anda benar-benar menginginkan sesuatu, Anda harus siap menghadapi tantangan yang datang bersamanya.
Ingatlah kisah Nabi Musa yang memimpin kaumnya keluar dari Mesir. Ia memiliki niat mulia, tetapi jalannya penuh dengan hambatan. Tuhan mendengar niatnya, tetapi membiarkannya melewati laut, gurun, dan keraguan untuk membuktikan kekuatan iman dan keberaniannya. Namun, tidak hanya Nabi Musa, kita semua memiliki kisah-kisah perjuangan serupa dalam skala yang lebih kecil. Setiap perjalanan menuntut pengorbanan, entah itu waktu, kenyamanan, atau bahkan ego kita sendiri. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan menuju niat kita akan mulus. Akan tetapi sebaliknya, Dia memastikan bahwa perjalanan kita akan sampai pada tujuan dengan baik, meskipun itu cukup berliku. Ketika Musa berdiri di depan Laut Merah, dengan pengejaran musuh di belakangnya, ia bisa saja menyerah pada ketakutan. Tetapi ia memilih percaya. Keajaiban terjadi tidak hanya karena niatnya, tetapi karena keberanian dan keyakinannya untuk melangkah meskipun jalan tampak buntu. Dalam hidup Anda, mungkin ada laut merah yang harus Anda hadapi. Keyakinan dan keberanian untuk melangkah adalah kunci. Selain itu, Musa juga harus memimpin kaumnya melewati gurun yang gersam. Gurun ini melambangkan masa-masa sulit yang tampaknya tanpa akhir. Tetapi justru di tengah gurun itu, Tuhan memberikan rezeki seperti mana dan air dari batu. Ini adalah pengingat bahwa di tengah kesulitan, ada rahmat yang seringkali tidak kita sadari. Setiap hambatan yang dihadapi Musa bukanlah penghalang, melainkan batu loncatan untuk memperkuat iman dan kepemimpinannya. Begitu pula dengan Anda. Hambatan yang Anda temui bukanlah tanda kegagalan, tetapi undangan untuk melampaui batas diri Anda. Pada akhirnya, perjalanan Musa menunjukkan kepada kita bahwa niat besar membutuhkan iman yang besar. Tuhan tidak hanya mendengar niat Anda, tetapi juga menunggu Anda untuk mempercayai prosesnya sepenuhnya. 3. Tidak semua niat harus dikabulkan. Ini mungkin bagian yang paling sulit diterima. Terkadang, meskipun niat Anda terdengar baik di telinga Anda, Sang Ilahi justru melihat sesuatu yang Anda tidak bisa lihat. Dia tahu apa yang terbaik untuk Anda, bahkan jika itu berarti menolak permintaan Anda. Pikirkan tentang seseorang yang memohon diberi kekayaan, tetapi Sang Ilahi tahu bahwa kekayaan itu justru akan menjauhkannya dari kebaikan. Atau seseorang yang meminta cinta dari orang tertentu, tetapi Sang Ilahi menyiapkan pasangan yang jauh lebih baik untuknya di masa depan. Sang Ilahi mendengar, tapi Dia juga melindungi Anda dari apa yang mungkin membahayakan jiwa Anda. Seringkali, kita terlalu fokus pada apa yang kita inginkan saat ini tanpa melihat gambaran besar. Kita menganggap bahwa jika niat kita tidak terwujud, itu adalah kegagalan, padahal itu bisa jadi adalah perlindungan dari sesuatu yang lebih buruk. Sang Ilahi memiliki cara yang jauh lebih luas dan lebih bijaksana dalam merencanakan hidup kita, yang mungkin tidak bisa kita pahami sekarang, tetapi akan terbukti bermanfaat di kemudian hari. Terkadang, kegagalan atau penolakan yang kita alami adalah cara Sang Ilahi untuk mengarahkan kita pada jalur yang lebih baik, yang lebih selaras dengan tujuan hidup kita. Ini bukan tentang mengabaikan keinginan kita, tetapi tentang menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipersiapkan untuk kita. Bukankah seringkali hal-hal yang kita perjuangkan dengan keras justru bukan yang terbaik untuk kita dalam jangka panjang? Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa niat yang baik tidak selalu berarti hasil yang baik. Sang Ilahi mungkin menunda atau menangguhkan jawabannya bukan karena kita tidak layak, tetapi karena waktu yang tepat belum tiba. Sebuah permintaan yang tidak dikabulkan sekarang mungkin akan lebih berarti jika diberikan pada saat yang lebih tepat, atau bahkan mungkin jawaban yang lebih baik muncul setelah kita mengalami beberapa perubahan dalam diri kita. Dalam hidup ini, kita akan selalu bertemu dengan ketidakpastian. Namun, memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Ilahi memberikan kedamaian dalam hati. Jika kita terus berusaha melakukan yang terbaik, sambil menerima bahwa beberapa niat kita mungkin tidak akan terwujud, kita akan belajar untuk lebih menghargai apa yang sudah ada dan bersyukur atas apa yang akan datang. Akhirnya, dalam menjalani hidup ini, penting untuk ingat bahwa setiap keputusan Tuhan adalah bentuk kasih-Nya. Penolakan terhadap niat kita bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan atau tidak peduli. Sebaliknya, itu adalah bukti cintanya yang tak terbatas.
melindungi kita dari segala yang mungkin merugikan kita. Sebagai manusia, kita harus terus belajar untuk mempercayai bahwa apa yang Ilahi pilih untuk kita adalah yang terbaik, bahkan jika itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Penutup. Sang Ilahi mendengar setiap niat Anda. Ini adalah kepastian yang tidak perlu diragukan. Tetapi jawabannya seringkali datang dalam bentuk yang tak terduga. Tugas Anda adalah tetap percaya, tetap berusaha, dan tetap berserah. Karena pada akhirnya, semua yang terjadi dalam hidup Anda adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Jadi, saat Anda merasa doa Anda tak berbalas, ingatlah, mungkin Tuhan sedang berkata, "Aku mendengar niatmu, tapi tunggulah, sebab aku sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah untukmu." Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.